Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN dan Jepang turut membahas situasi di Gaza selama konferensi tingkat tinggi KTT yang dipimpin bersama oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama PM Kishida usai KTT ASEAN Jepang di Tokyo. Dikutip dari kantor berita Antara, selama pertemuan puncak itu, kata Jokowi, para kepala negara pemerintahan ASEAN dan Jepang mendorong pembukaan akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya bagi warga Gaza yang terdampak konflik Israel dan kelompok pejuang Hamas. Dia menjelaskan selama 50 tahun kemitraan, ASEAN dan Jepang telah saling berperan sebagai mitra yang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Jokowi menegaskan bahwa ASEAN dan Jepang terus berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kerjasama inklusif dan penghormatan terhadap aturan hukum internasional dan penguatan sentralitas ASEAN. Yang menjadi acuan kemitraan ke depan. Yang mulia, 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang telah menjadikan ASEAN dan Jepang sebagai trusted partners. Pertama, sebagai partners for peace and stability, ASEAN dan Jepang terus berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kolaborasi inklusif dan penghormatan aturan hukum internasional dan penguatan sentralitas ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Jepang untuk implementasi dan pengutamaan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan menyambut baik rencana KTT mekanisme trilateral antara Jepang, RRT, dan Korea Selatan sebagai wujud habit of dialogue. Sedangkan Kishida menegaskan dukungan Jepang kepada ASEAN, terutama ketika perpecahan dan konflik terjadi di berbagai kawasan dan di tengah krisis yang dihadapi dunia saat ini. Awal Desember lalu, Kishida menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera mengembalikan ketenangan di Gaza dan mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Kishida juga mendesak Netanyahu agar meminimalisasi jumlah korban sipil agar tidak terus meningkat. Kata Kementerian Luar Negeri Jepang, Kishida menegaskan bahwa Tokyo mendukung solusi dua negara dan menandaskan bahwa Israel dan Palestina mesti hidup berdampingan secara damai. Israel membombardir jalur Gaza dari udara dan darat setelah diserang Hamas pada 7 Oktober. Hubungan kita adalah kepercayaan yang dibangun selama lebih dari setengah abad. Ini adalah visi kami tentang sebuah dunia di mana semua negara dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Dan di mana-mana prinsip seperti demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang terus dijunjung tinggi. Sedikitnya 18.800 warga Palestina yang sebagian besar anak-anak dan wanita terbunuh dan 51.000 lainnya terluka akibat serangan Israel, sedangkan Israel kehilangan 1.200 nyawa akibat serangan Hamas dan lebih dari 130 sandera masih disandra di Gaza. Bali Post melaporkan.